Om Swastiastu, halo semuanya. Kami dari kelompok 5, pada saat ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan suatu materi dalam mata kuliah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan One Health. Sebelum masuk dalam materi, izinkan kami bertiga untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nengari Krishna dengan NIM 2209511161. Perkenalkan, nama saya Dubagus Suryan Nurhadi Diasa dengan NIM 2209511135. Perkenalkan, nama saya Gamaliel Kurnia Senduk dengan NIM 2209510118. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai residu dan cemaran mikroba pada produk pangan di Indonesia dalam mata kuliah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan One Health. Adapun dosen pengampu, yaitu Dr. Hewan Kadek Karang Agustina MP, Profesor Dr. Hewan Iwayan Suardana MSI, Dr. Hewan Iketut Suwada MSI, Dr. Hewan Iwayan Masatenaya MPhil PhD, Dr. Hewan Imade Sukada MSI, Dr. Hewan Romi Muhammad dari MUFA MSI. Materi ini terbagi ke dalam beberapa topik bahasan, seperti latar belakang, pengertian dan jenis residu, bagaimana kontaminasinya ke hewan, resiko ancaman, metodologi dan hasil, dan permasalahan dan upaya tindak lanjut. Pengujian residu ini dilatar belakangi oleh pentingnya untuk menjaga makanan agar tetap layak dan meminimalisir resiko yang membahayakan kesehatan saat dikonsumsi, serta terdapat faktor kepekaan dari konsumen sehingga memungkinkan mereka untuk mengetahui asal-usul pangannya dan juga penetapan standar perdagangan bagi beberapa negara. Nah baik, residu itu merupakan kandungan zat yang tidak diinginkan yang tertinggal dalam makanan ataupun lingkungan sekitar. Nah residu itu bisa digolongkan menjadi beberapa, yaitu yang pertama itu residu alamiah, yaitu residu yang disebabkan oleh manusia, dan residu sekunder. Nah jadi residu alamiah itu ditemukan di alam yang terdiri dari residu mineral dan mikrobiologi. Nah setelah itu residu akibat manusia itu contohnya seperti pestisida, sintesis, setelah itu obat perangsang tubuh, setelah itu antibiotika dan antimikroba, ambolik, steroid, dan lain-lain. Nah setelah itu sedangkan residu sekunder itu misalnya nitrosmidia dan benzospreness. Kontaminasi residu ke hewan bisa melalui dua cara, yakni cara absorpsi dan cara lainnya. Cara absorpsi dari tanah kemudian masuk ke tanaman. Dari tanaman ini kemudian akan dimakan oleh hewan, misalnya sapi, kemudian masuk ke tubuh hewan. Sedangkan cara lainnya seperti melalui pernapasan, kontak kulit, dan injeksi. Residu bisa memberikan berbagai ancaman terhadap hewan baik manusia, misalnya keracunan akut, akumulasi dalam jaringan, efek mutagenik, efek karsinogenik, induksi resisten, penekanan terhadap antibodi, dan potensi alergi. Metodologi dalam pengujian residu bisa dilakukan dengan dua cara, yakni secara kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan hasil monitoring dan surveillance terdapat beberapa data yang harus diperhatikan, seperti jumlah sampel, jenis sampel, dan asal sampel. Sedangkan untuk hasil pengujiannya bisa berupa hasil positif terhadap residu antibiotika, hasil positif residu hormon, dan hasil pemeriksaan cemaran mikroba. Permasalahan yang dihadapi berupa adanya metode yang belum seragam, sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya kesadaran dari perusahaan peternakan, biaya yang relatif mahal, serta hal teknis lainnya. Adapun upaya tindak lanjut yang dilakukan seperti panduan penyeragaman, pelatihan sumber daya manusia dan penyediaan tenaga ahli, pembuatan regulasi untuk produsen, serta koordinasi antar stakeholder dan pengawasan. Sekian untuk materi dalam video ini, semoga bisa memberi kebermanfaatan bagi semua yang menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah.